Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai, siswa, siswi yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semua, sehingga di pertemuan kedua kali ini kita semangat ya dalam menuntut ilmu, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuntut ilmu agar kita bernilai ibadah, maka kita harus luruskan niat kita ikhlas ya dalam menuntut ilmu, sehingga keridhaan Allah, keberkahan Allah terlimpah kepada kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa materi fikih kali ini kita masih bahas tentang sujud ya. Kalau minggu yang lalu, pertemuan yang pertama kita bahas tentang sujud syukur, sekarang kita bahas tentang sujud tilawah ya. Ini perlu diketahui juga bahwa sujud tilawah itu artinya adalah sujud bacaan ya. Bacaan apa? Bacaan ayat-ayat sajadah ya, yang mana manusia ini tidak memiliki kekuatan dan kemampuan tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Dengan pernyataan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan congkak ya, sebab kita tidak memiliki apa. Semua yang ada hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu akan diambil olehnya, ya kita harus ikhlas ya. Ya. Oleh karena itu, maka manusia tidak pantas sombong. Apa yang perlu disombongkan? Tidak ada. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh takabur. Enggak boleh congkak sesama manusia. Kita tuh sama-sama makhluk Allah. Makhluk yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya kecuali adalah kehendak Allah. Maka perlu kita ambil ibrohnya. Ketika iblis disuruh tunduk kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Kenapa? Alasannya sombong. Apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya. Maksudnya dari Nabi Adam. Iblis sombong, sehingga kesombongan itulah maka dia ditendang ke neraka ya. Nah, maka sujud tilawah ini menandakan bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menurut bahasa, tilawah berarti bacaan ya. Tilawah itu bacaan. Sedangkan menurut istilah, sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangat kecil dan lemah terhadap Allah. Karena Allah adalah Sang Pencipta alam semesta dan pemberi semua anugerah yang kita miliki ya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham. Selanjutnya, dalil sujud tilawah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya alaihi wasallam bersabda, ija qara'ainu adama sajdata fasajjada tazala syaitanu yajki yaqulu ya wailah. Wa fi riwayati Abi Quraibin ya waili
umiru ibnu Adam bi sujudi fasajada falahul jannah wa amirtu bi sujudi fabaitu faliannar. Ya, jika anak Adam membaca ayat sejadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya. Sambil menangis, setan pun akan berkata-kata, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, namun aku tidak mau sehingga pantas mendapatkan neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, itu dalilnya. Jelas ya. Jelas. Yang kedua, hukum sujud tilawah itu adalah sunnah. Namun apabila dalam sholat jamaah, hukumnya wajib mengikuti imam. Artinya apa? Jika imam membaca ayat sejadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Ya, hal itu sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Bisa kamu lihat di atas layar ini. Selanjutnya, syarat sujud tilawah. Ya, yang pertama, syarat sujud tilawah itu adalah suci dari hadas dan najis. Baik badan kita, pakaian kita, tempat yang kita akan jadikan tempat untuk sujud. Ya, harus suci dari hadas dan najis. Ya, diingat-ingat tuh, hadas dan najis pada pertemuan kelas 7. Ya, waktu kamu kelas 7 kamu udah bahas tentang hadas dan najis. Ingat-ingat tuh apa itu hadas dan najis. Ya. Yang kedua, menutup aurat. Nah, ini perlu saya tekankan lagi, aurat, menutup aurat. Laki-laki auratnya dari mana? Dari pusar sampai lutut. Tapi alangkah baiknya sopan dan rapi, pakai pakaian yang sopan. Kalau perempuan dari mana? Auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Nah, ini perlu diketahui bersama. Ya, aurat itu sesuatu yang harus ditutupi, bukan yang harus diumbar-umbar. Ya. Yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat itu mana? Ya, arah barat, serong sedikit, serong kanan sedikit. Ya, itu adalah kiblat. Selanjutnya, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi syarat sujud tilawah itu kalau nggak ngedengar ngapain sujud? Ya, syaratnya itu adalah mendengar atau membaca ayat sajadah. Paham? Nah, kemudian adalah rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah sama dengan rukun sujud syukur. Yang pertama adalah niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat duduk sesudah sujud atau ya tanpa membaca tasyahud, ya langsung. Yang kelima adalah salam. Selanjutnya sebab-sebab sujud tilawah. Nah, kalau sudah sebab-sebab tilawah, dari pengertiannya saja sudah kita bahas, ya sudah kita ketahui bahwa seorang melakukan sujud tilawah karena ia membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah. Kamu bisa lihat nanti di LKS halaman 9 sampai 11, ya. Nanti kamu lihat ayat-ayat sajadah. Kalau perlu dihafalkan supaya kamu hafal. Bagaimana nanti ketika kamu baca Al-Quran, kemudian kamu membaca ayat sajadah, maka kamu praktekkan tuh sujud tilawah. Ya, paham sampai sini? Ya, mudah-mudahan paham. Nah, cara sujud tilawah ada 2 macam. Ya, caranya. Nih, yang pertama ketika kita berada dalam sholat. Ya, jika sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, hendaklah sujud sekali. Kemudian kembali berdiri, meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Namun apabila dalam sholat jamaah, ya, makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut
sujud, tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Terus, bagaimana kalau ketika cara yang kedua, ketika di luar sholat, begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah, bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk kemudian salam seperti dalam sholat biasa saja, ya. Selanjutnya niat dan bacaan sujud tilawah. Niatnya bagaimana? Nawaitu sujuda tilawatilillahi ta'ala. Maaf, nawaitu sujuda tilawatilillahi ta'ala. Bacaannya bisa kamu lihat di dalam slide ini di atas, atau bisa kamu lihat di LKS, ya. Kemudian dihafalkan kembali, ya. Bacaan sujud tilawah itu dihafalkan, nanti ketika masuk saya tes satu-satu, ya. Bacaan kemarin PR-nya hafalkan bacaan sujud syukur. Sekarang PR-nya adalah hafalkan bacaan sujud tilawah. Paham sampai sini? Ya, mudah-mudahan paham. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, ya, karena saya lagi kurang fit ini, ya, lagi kurang fit. Tapi saya juga karena berkewajiban untuk memberikan materi, ya saya harus paksakan, ya, karena itu adalah salah satu bentuk kewajiban dan tanggung jawab seorang guru kepada siswanya. Begitupun siswanya harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menuntut ilmu. Jangan pernah malas, ya, harus bersungguh-sungguh. Ijtihad wala taksal wala takunu ghafilan. Panadamatul uqba limayyat takassal. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kali ini dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.